Pemirsa, berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Gubernur Jakarta Pramono Anung memilih untuk membuat program Manggarai Bersolawat untuk mengatasi tawuran yang kerap kali terjadi di Jakarta. Bagaimana sebetulnya mekanisme kegiatannya dan apakah Manggarai Bersolawat ini menjadi solusi yang efektif? Telah bergabung bersama kami staf sus Gubernur Jakarta, Chiko Hakim. Selamat sore Pak Chiko. Sore. Baik, mengenai program Manggarai Bersolawat ini akan seperti apa detail pelaksanaannya, Pak? Jadi Fitri, saya koreksi dulu ya. Jadi kan tadi Fitri mengatakan Manggarai Bersolawat untuk mengatasi tawuran yang kerap terjadi di Jakarta. Nah, kita bicara Manggarai artinya kita bicara terkait dengan tawuran yang terjadi di Manggarai, tidak ke seluruh Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta ini kan suatu melting pot ya, tempat berkumpulnya berbagai suku, agama, ras, dan golongan sebagai kota metropolitan, sehingga permasalahan-permasalahan di setiap wilayah itu berbeda dengan wilayah lain. Nah, sekarang kita fokus pada Manggarai, yang dimana memang saudara-saudara kita di sana, adik-adik kita, maupun anak-anak remaja sering juga melakukan tawuran, dan ini sudah terjadi puluhan tahun lamanya. Jadi langganan lah istilahnya. Dari situ kita melihat apa yang harus kita lakukan dan kita meyakini bahwa bersolawat, berkumpul dan bersama dengan para pemuka agama dan juga para sesepuh dan juga melibatkan semua stakeholder yang ada, tentunya orang tua, anak-anak, remaja, pemerintah juga, bersama juga dengan kepolisian, TNI, dan lain-lain, menggunakan salawat dan berkumpul mengaji ini sebagai medium pertama untuk mengumpulkan warga dan seluruh stakeholder yang ada. Artinya apa? Sesungguhnya programnya bukan hanya salawatan, programnya bukan hanya mengaji saja, tetapi programnya nanti akan dibicarakan bersama apa yang terbaik kita lakukan buat anak-anak kita, buat lingkungan kita di Manggarai khususnya, karena memang mayoritas penduduk Manggarai dan juga yang terimbas maupun adik-adik yang melakukan tawuran ini mayoritas bahkan 90% lebih beragama Islam. Artinya untuk daerah-daerah lain tentunya akan ada program-program lain. Jadi khusus untuk Manggarai, medium utamanya atau media awalnya yang kita gunakan untuk bisa berkumpul, saling berbicara, saling bersilaturahmi, dan bersama-sama mencoba mencari jalan keluar itu melalui salawat. Nah, kemudian nanti tentunya akan ada kegiatan-kegiatan lain yang akan diisi untuk bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita bersama. Karena kita tahu anak-anak itu paling baik adalah dididik oleh lingkungan dan paling kecil tentunya oleh keluarganya. Dan artinya kita juga ingin melibatkan semua stakeholder karena ketika kita bicara tawuran ini berimbas bukan hanya pada si anak tapi pada lingkungan. Artinya juga lingkungan juga mempunyai tanggung jawab dan kita siap memikul tanggung jawab itu bersama-sama. Jadi pada acara ini, pada sore hari ini, salawat di Manggarai Bersalawat ini diluncurkan, dan pada kegiatan ini tentunya selain bersalawatan, ada juga bantuan dari pihak Pemprov untuk alat-alat seperti alat marawis, alat hadroh, alat olahraga, santunan anak yatim, dan kemudian akan ada diskusi di antara para hadirin yang mayoritas tentunya adalah warga setempat, yang kemudian akan membicarakan ke depan apa yang harus kita lakukan bagi anak kita. Baik Pak Chiko, sebelum kita dalami kembali mengenai program Manggarai Bersolawat ini, kita akan bergabung terlebih dahulu dengan jurnalis Metro TV Joy Jones yang akan melaporkan tentang pelaksanaan Manggarai Bersolawat. Joy, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Fitri dan juga pemirsa, saat ini saya berada di taman yang terletak di RW 04 di Manggarai, di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Nah, saat ini memang Manggarai Bersolawat telah dimulai sejak pukul 4 siang tadi dengan agenda senandung yang dibawakan oleh masyarakat di kawasan Manggarai ini sejak pukul 2 siang tadi, dan hingga saat ini acara masih terus berlangsung. Sekitar 5 menit yang lalu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah hadir di lokasi ini untuk turut menghadiri acara Manggarai Bersolawat. Pemirsa,
memang acara Manggarai Bersolawat ini digagas oleh Gubernur DKI Jakarta, salah satunya yaitu adalah untuk mengatasi masalah tawuran yang memang kerap terjadi di kawasan Manggarai ini. Sholawat telah dikumandangkan sejak pukul 2 siang tadi. Memang kondisi cuaca di sini saat ini berubah-ubah, beberapa kali turun hujan. Tadi tidak hanya ada agenda sholawat juga ada beberapa hal yang dilakukan di agenda ini. Salah satunya adalah pembagian santunan kepada rakyat yatim dan juga pembagian alat-alat bantuan, yaitu adalah peralatan olahraga yang diharapkan dengan adanya bantuan peralatan olahraga yang diberikan di sini maka akan mengurangi aktivitas tawuran di kawasan Manggarai ini. Dan juga pemirsa, bahwa memang Pramono Anung sendiri mengatakan bahwa agenda Manggarai Bersolawat ini bukan satu-satunya jalan atau bukan hanya ini saja yang dilakukan untuk mengatasi tawuran di kawasan ini, melainkan ini adalah salah satu jalan untuk membuka, sehingga dengan adanya Manggarai Bersolawat ini diharapkan nantinya program-program ke depan akan menyusul, yaitu adalah tentunya upaya-upaya untuk menghentikan tawuran yang terjadi di sini. Saat ini juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah datang di tempat ini dan sedang melakukan kata sambutan ya untuk menyampaikan statementnya kepada masyarakat di kawasan Manggarai ini. Pemirsa, agendanya akan terus berlangsung pemirsa, sehingga agenda hari ini akan terus berlangsung setelah Pramono melakukan kata sambutan. Sholawat juga akan terus dilangsungkan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Fitri, kembali ke studio. Baik, Joy Jones, terima kasih atas laporan Anda dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama staf sus Gubernur Jakarta, Pak Ciko Hakim. Pak Ciko, selain pendekatan spiritual khususnya di kawasan Manggarai, ada Manggarai Bersolawat, apakah Jakarta juga misalnya akan melakukan pendidikan karakter seperti yang dilakukan di Jawa Barat? Pertama begini, kami merasa tentunya setiap permasalahan di Jakarta ini kita nggak bisa hanya melihat dari permasalahan si anak atau si remaja atau orang tua bahkan, karena kadang-kadang kalau kita lihat tawuran ini bukan hanya anak, remaja, bahkan juga usia-usia dewasa gitu. Nah, artinya kita mencoba mengkerucutkan di setiap wilayah yang banyak terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Nah, kita ambil contoh misalnya Manggarai. Manggarai kita lihat dulu bagaimana penduduknya, mayoritas beragama apa, bersuku apa yang memang menjadi bisa mempersatukan dulu sehingga mereka bisa berkumpul dan bisa duduk bersama. Kita lihat setelah kita pelajari memang di situ ada Jawa, Betawi dan mayoritas beragama Islam. Kemudian kita melihat bahwa pemuka agamanya cukup banyak, sesepuhnya cukup didengar oleh lingkungan. Ini yang kita kemudian formulasikan sehingga menjadi Manggarai Bersolawat. Dan dalam hal ini tidak hanya berhenti di solawat, tidak hanya berhenti dari pendekatan keagamaan. Tentunya kita juga akan melihat berapa sih jumlah anak-anak di situ, berapa sih jumlah remaja, apa sih minat dan bakat mereka. Nah, pendidikannya lebih ke hal-hal yang sifatnya untuk supaya mereka bisa berkegiatan positif. Kita mengetahui bahwa permasalahan anak muda, khususnya anak laki-laki ya, kalau kita punya anak sendiri kan kita tahu punya energi yang berlebih ketika masih muda. Nah, energi yang berlebih ini kalau tidak bisa disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, akan menjadi kegiatan-kegiatan yang negatif dan merusak. Nah, Jakarta beruntung mempunyai areal yang luas, mempunyai kekuatan fiskal yang cukup, sehingga kita bisa mengelola taman, kita bisa mengelola balai rakyat, GOR, dan banyak hal lagi yang memang bisa digunakan oleh masyarakat secara gratis, dan kita mengarahkan untuk adik-adik kita, masyarakat kita, remaja kita, bahkan orang-orang dewasa untuk mulai menggiatkan kegiatan positif di ruang-ruang yang kita sediakan. Dan ini yang akan ke depan lebih kita kedepankan, karena kita percaya bahwa terkait dengan pendidikan karakter, pendidikan hal-hal yang sifatnya terkait keagamaan, itu bisa dilakukan di rumah oleh orang tua, dan orang tua juga punya kewajiban tentunya, lingkungan juga punya kewajiban untuk bisa mendidik anak-anak di lingkungan tersebut. Kita mengajak seluruh stakeholder. Jadi Jakarta memilih untuk
melibatkan seluruh stakeholder untuk kemudian bersama-sama mencari jalan keluar dan mengarahkan anak-anak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Di luar itu Baik. tentu kita tahu permasalahan tawuran, permasalahan tindak kekerasan, dan tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif ini sering muncul di kawasan yang memang tingkat ekonominya cukup rendah dan kurang beruntung. Artinya juga ada permasalahan terkait tenaga kerjaan atau pengangguran. Nah, ini Jakarta juga mempunyai banyak program terkait soal ini. Ada job fair, ada juga Baik, Pak lapangan Ciko. pekerjaan yang telah dibuka seperti PPSU dan lain-lain. Kita berusaha untuk mematchingkan permasalahan-permasalahan di warga dan masyarakat dengan program-program yang memang sudah kita berikan. Oke, baik, terima kasih Pak Ciko Hakim telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.